Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gumular Tambunan, NIM 171354013 dari D4 Teknik Elektronika Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul pemodelan sebaran jaringan sensor nirkabel homogen berbasis algoritma harmonisis untuk memaksimalkan area cakupan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang saya gunakan pada tugas akhir ini. Nah, pada sebelah kiri ini merupakan sensor node, di mana pada sensor node ini terdapat Arduino Uno, lalu terdapat Arduino Lorasil, lalu terdapat antena, lalu terdapat sepasang baterai 18650 dan sebuah modul DHT11. Lalu pada sebelah kanan ini merupakan gateway, di mana pada gateway ini digunakan Arduino Mega, lalu digunakan Arduino Lorasil dan antena. Lalu pada tugas akhir ini saya menggunakan sebuah gateway dan 9 buah sensor node. Selanjutnya, saya akan menjelaskan HMI yang saya gunakan pada tugas akhir ini. Nah, pada bagian kiri terdapat bagian konfigurasi, di mana pada bagian konfigurasi ini kita dapat mengatur kompor, baud rate, serta kita dapat menghubungkan HMI dengan gateway. Lalu selanjutnya terdapat bagian inisialisasi, di mana pada bagian inisialisasi ini kita dapat mengatur area, koordinat gateway sumbu X dan sumbu Y, banyak sensor node yang digunakan, nilai RSSI minimum, nilai RSSI maksimum, dan jarak minimum antar sensor node. Lalu pada bagian bawahnya terdapat parameter AS, di mana pada parameter AS ini merupakan tempat untuk mengatur nilai-nilai dari parameter AS. Nah, parameter AS yang digunakan di sini adalah HMS, HMCR, PAR, dan bandwidth. Lalu pada bagian bawahnya terdapat sistem, di mana pada bagian sistem ini terdapat 4 tombol, yakni yang pertama adalah tombol inisialisasi, lalu yang kedua adalah tombol default, yang ketiga adalah tombol mulai membaca, dan yang terakhir adalah tombol berhenti membaca. Pada bagian tengah merupakan koordinat penyebaran dari sensor node, di mana pada koordinat penyebaran sensor node ini akan ada informasi mengenai koordinat sumbu X, koordinat sumbu Y, nilai estimasi RSSI, dan jarak antara gateway dan sensor node. Lalu pada bagian bawah terdapat tampilan pembacaan sensor node dari sensor node 1 sampai sensor node 9. Lalu selanjutnya pada bagian kanan terdapat grafik penyebaran dari sensor node. Nah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan. Untuk mempercepat mengisi inisialisasi dan parameter, kita tekan tombol default. Lalu setelah tombol default ditekan, maka kita dapat menekan tombol inisialisasi untuk melihat hasil penyebaran dari sensor node. Setelah tombol inisialisasi ditekan, maka akan tampil koordinat penyebaran dari sensor node. Nah, pada koordinat penyebaran sensor node ini akan muncul koordinat dari sensor node 1 sampai sensor 9, lalu terdapat estimasi nilai RSSI dan jarak antara sensor node dan gateway. Pada bagian bawah terdapat fps dan iterasi. fps merupakan nilai objective function, di mana nilai 9 ini merupakan nilai maksimum dari objective function. Lalu iterasi merupakan banyaknya perubahan yang dilakukan untuk mencapai nilai objective function yang maksimum. Selanjutnya saya akan melakukan penyebaran sensor node secara real. Selanjutnya, saya akan menghubungkan antara HMI dengan gateway. Pertama dimasukkan nilai portnya, untuk port yang digunakan adalah port 15,
lalu nilai baud rate-nya adalah 9600. Setelah itu kita akan menekan tombol connect. Kita akan menunggu sampai status serialnya adalah connected. Setelah 100 serial connected, maka kita akan mulai membaca hasil dari pembacaan sensor node dan akan melihat nilai RSSI-nya. Dapat dilihat data dari masing-masing sensor node sudah masuk, baik itu dari pembacaan sensor temperatur, humidity, lalu juga nilai RSSI yang diterima. Nah, dari hasil percobaan ini dapat dilihat bahwa penyebaran sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan, yakni batas minimum dan batas maksimum dari nilai RSSI. Selanjutnya, saya akan memberikan gangguan kepada salah satu sensor node, yakni sensor node 4, dengan memberikan panas untuk melihat apakah sensor temperatur dan humidity ini terjadi perubahan. Untuk memanaskannya, saya akan menggunakan hair dryer. Dapat dilihat setelah sensor node diberi panas dengan menggunakan hair dryer, nilai dari pembacaan temperatur dan humidity pada sensor node 4 pun berubah. Lalu saya mencoba memberikan gangguan dengan mematikan salah satu sensor node dengan mencabut sumber daya dari sensor node tersebut. Nah, untuk sumber daya yang dicabut adalah untuk sensor node 4. Setelah sensor node 4 dayanya dicabut, maka pada HMI akan tampil status dari sensor node 4 adalah not available, dengan hasil pembacaan temperatur dan humidity adalah not available juga, dan nilai RSSI-nya yang diterima adalah minus 150. Selanjutnya, untuk menghentikan proses membaca dari setiap sensor node, dapat ditekan tombol berhenti membaca, dan nanti pada setiap sensor node akan tampil nilai stop. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi dari tugas akhir saya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.